Halo, selamat siang. Kembali berjumpa lagi dengan saya di sini, RB. Pada kesempatan ide video hari ini, kembali saya akan membahas terkait pergerakan harga di Bitcoin. Ya. Beberapa video sebelumnya yang berbicara, yang membahas tentang Bitcoin, situasinya hampir mirip, masih belum ada perubahan secara garis besar bahwa saat ini dalam posisi di sideway, ya, di weekly-nya, ya. Jadi pergerakan harga yang naik dan turun dalam hitungan beberapa hari turun, kemudian naik lagi, kemudian lama-lama lagi seperti ini ya. Seperti terlihat di pergerakan harga weekly-nya seperti ini. Nah, dalam video ide sekarang ini saya tidak membahas tentang itu. Saya akan membahas tentang eh, bagaimana caranya menganalisa teknikal di dalam kripto atau di Bitcoin tanpa harus menggunakan, katakanlah kalau saya karena biasa menggunakan Elliott Wave modern, hari ini saya tidak akan membahas itu dulu ya. Saya akan membahas secara generalnya, secara umum. Ada perilaku yang bisa kita definisikan dari Bitcoin ini adalah bahwa pertama adalah terjadi pergerakan kenaikan harga yang besar-besaran ya. Dimulai dari sebenarnya dari awal yang di sini. Jadi terjadi dari sejak awal pergerakan harga hingga ke puncaknya di sini, yaitu sekitar penguatan harga sekitar 6 kali dari harga awal ya. 600% ya ini. Kemudian terjadi penurunan harga dan dilanjutkan pada waktu berikutnya di tahun 2020, yaitu kembali pergerakan harga yang mencapai puncaknya. Bahkan ini adalah sampai 16 kalinya ya. Kalau di sini 6 kalinya, di sini adalah luar biasa 16 kalinya. Puncak berikutnya lagi adalah gelombang berikutnya adalah dimulai di tahun 2023 ya, lalu ya, Maret tahun lalu, sehingga sekarang itu terjadi puncaknya yaitu di awal Maretnya, hampir setahun ya, ini sekitar 2 kalinya ya. Dilihat dari sini, ini wajar saja ya terjadi penguatan yang luar biasa di awal-awal, tapi setelah itu terjadi penguatan yang agak melambat, ya stagnan ya. Masih besar sebenarnya ya sekitar 2 kali itu ya. Tapi kalau untuk di kripto ini termasuk yang angka yang relatif kecil ya. Termasuk biasa-biasa saja kenaikannya. Oke. Nah, ini perilakunya seperti itu bahwa di dalam Bitcoin ini mengalami perilaku gelombang puncak beberapa kali. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini dianggap termasuk yang kedua ya karena ini berdekatan, dan ini yang ketiga ya. Jadi baru 1, 2, 3. Setelah itu seperti yang di sini terjadi penurunan, di sini pun sama. Saya mulai dari penurunan yang di sini. Ini sampai di sini. Kalau kita ukur, nah perilakunya adalah bahwa kita ingin membandingkan perilaku naiknya di sini dengan perkiraan turunnya di sini. Pertama kita menggunakan, ntar saya ini AWS sama kalkulatornya saya matikan dulu. Dan saya, nah begitu. Nah begitu ya. Nah dari sini saya ukur sampai puncaknya di sini. Maka terjadi korektif sekitar hampir mendekati 81,6. Ya, mendekati 80. Ini kalau korektif setinggi ini dianggap sebagai bagian dari, kalau kita hubungkan antara segmen naik ini ya sehingga segmen turun ini membangun sebuah korektif yang di area-area sebuah flat ya, sebuah flat. Nah, flat itu lebih besar dari 61,8. Dan bagaimana dengan perilaku yang turunnya ini? Maka kalau ini seperti ini ya di antara 8 dekati 81,6, maka nanti diharapkan setelah ini pun sama. Kita punya prediksi perkiraan bahwa katakan kalau dia terjadi pelemah, harga turun lagi atau melemah lagi. Ini melemahnya adalah seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, begitu. Kalau saya ukur itu di antara 81 dekat mendekati 81.
Jadi kalau yang ini saya hapus dulu ya, ini kan sampai mendekati 81. Kalau ini saya hapus dulu. Ya. Kemudian yang ini saya lihatkan, maka kita buatlah katakanlah sebuah area zona yang dimana bawah harga ini berdasarkan analisa sebelumnya, maka dia akan turun di antara sekitar sini ya. Sekitar sini ya. Begitu. Ini saya perbesar. Oke, ininya menurut saya kenal tapi gitu ya. Nah, ya. Itu berdasarkan dengan. Dan juga kita bisa itu mengukur dari perilaku ininya. Ya, relatif. Selain kalau ini tingkatan ketinggian ini yang bisa kita perbandingkan. Tentunya perilakunya belum tentu seperti ini. Mengulang begitu saja tidak. Karena pergerakan harga dimanapun juga di market apapun itu berupa bersifat chaos. Ya, tapi tetap saja teridentifikasikan. Karena setelah puncak ini kemungkinan turun lebih tinggi. Ya, dimanapun ini mencapai dimanapun, dia suatu saat akan turun. Nah, sekarang kira-kira penurunan ini mulai kapan atau kalaupun kira-kira terakhirnya akan tersentuh sejak mulai di area berapa? Kembali kita ukur, kita bandingkan antara area dari sini ke sini perbandingkan dengan di sini. Makanya kalau kita perbandingkan ya, pertama kenaikannya itu ya kita ukur dulu. Maka kalau kita ukur kenaikannya, area kenaikannya itu kita menggunakan pip waktu berbasis tren ya, Fibonacci waktu berbasis tren dari bottomnya ini ke puncaknya ini ya. Dan kita ukur dari bottomnya ini juga ya, ke puncaknya ini. Kalau kita lihat bahwa ini adalah 100%-nya di sini ya, 100% di sini, maka sebenarnya itu areanya sudah waktunya memang sudah diperkirakan bahwa ini akan turun. Kalau berdasarkan analisa ini ya, sudah akan turun. Walaupun memang belum dalam waktu dekat ini ya. Oke, seperti itu. Ini jadi artinya bahwa perilaku puncaknya ini area periode waktu kenaikan ini dengan periode kenaikan dari sini hingga ke puncak yang kedua ini itu hampir mendekati, hampir mirip ya. Apalagi yang mesti kita lihat itu adalah bahwa dari down sini ke puncaknya ini. Nah, ngomong-ngomong seperti ini, bisa saja bahwa dari sini ke puncak ini adalah sama dengan dari sini ke sini, bisa saja ya. Bahwa ini apapun itu dari sini memang setelah ini akan turun, bisa saja membangun ini seperti apakah atau membangun ini ya. Ya. Jadi dua seperti ini ya. Oke, nah mari kita ukur kira-kira ini terjadinya kapan, ya akan tercapai kapan. Kalau kita ukur dari tadi maka kita mengukur adalah waktu tempuh, katakan waktu tempuh turunnya dari sini ke sininya kapan. Maka kalau kita ukur ya waktu turunnya ini ya dari sini, katakanlah kita ingin mengukur waktu turunnya ini. Nah ini dari sampai sini karena kita lihat ini puncaknya ini kita pengen sampai berapa. Ini sampai sini. Dan kita ukur dari puncaknya di sini 100%-nya adalah yang ini. Maka kita buatkan saja garis vertikalnya. Nah ini 100%-nya ya. Kemudian saya hapus. Ini saya hapus. Maka saya katakan bahwa puncaknya ini apakah dia ini akan terjadi di sini. Ya. Korektif ini karena ini bagian dari korektif dari sini ya, bagian dari sini. Untuk menjadi down setelah ini. Di sini pun sama, ini sampai di sini. Perkiraan seperti itu yaitu kira-kira sekitar 7 Oktober tahun 2024.
ini harga akan bergerak turun. Nah, bergerak turun sampai sejauh mana? Itu kita harus mengukurnya dari yang tadi adalah ini, satu sudah, atau kita bisa juga mengukur menggunakan sebenarnya ini sudah cukup ya, ini cuman waktunya tempuhnya yang belum kita tentukan. Waktu lagi kita ukur lagi dari puncak sini. Katakan sampai di sini. Maka saya mengukur tadi dari sini. Nah, ya. Ini tadi kurang pas. Nah, gitu. Maka saya buatkan lagi 100%-nya lagi. Yang ini. Sehingga dengan begitu saya punya dua area. Nah, begitu. Jadi saya punya dua area antara tanggal 7 Oktober, bulan Oktober tahun 2024 hingga Oktober 2005 ya. 2025 ini harga akan bergerak turun mendekati area sekitar ini ya. Jadi saya hanya menggunakan metode, katakanlah metode perilaku tools yang ada di TradingView untuk menentukan area pertama adalah ketinggiannya kalau dia bergerak turun, kemudian juga waktu periodenya diukur ya seperti ini ya. Awalnya adalah yang ini, ada mengukur yang ini, kemudian di akhirnya adalah ini. Jadi antara area dari sini ke sini akan terjadi. Jadi kalau saya misalnya ini saya gunakan ya udah cukup segini, ini biar ini saya matikan saja, kunci ya, saya kunci dan saya kasih penjelasan. Oh yang ini saya kasih live teks ya, teksnya adalah batas bawah lah. Itu sekitaran ya, nanti yang harus paham itu sekitaran. Ini awal baris, ini katakanlah akhir ya. Jangan harus paham tentunya karena ini chaos saya bilang kembali akhir ya. Jadi ini bisa plus minus ya, bisa di sini macam seperti itu. Nah, kalau kita sudah ini ya, jadi kemungkinan bahwa Bitcoin akan turun yaitu sekitar di bulan awal, sekitar bulan Oktoberan tahun 2024 ya, akan turun. Dari sekarang sampai bulan Oktober ini fluktuatif seperti ini. Apakah ini seperti itu? Apakah punya perilaku seperti ini atau bagaimana? Kalau lihat dari sini ya. Nah, kalau sekarang kita bicara tentang Elliott Wave modernnya, yaitu perilaku dari sini. Ya. Ya, kalau kita ingin menganggap ini sebagai katakan perilaku bearish, perilaku reversal, maka perhitungan kita ini harus seperti ini. Menghitung gelombangnya seperti ini. Ya. Di sini A, ini B, ini C, ini D, ya, ini E. Jadi memang kalau lihat dari sini, ini baru D ya, nah, seperti ini. Ya, jadi tidak untuk kemungkinan kalau kita bicara dari sini, misalnya anggap saja di sini bahwa ini adalah sama dengan D periodenya, maka saya ukur saja langsung dari sini. Ya, kalau lihat dari jangan pakai ini, saya menggunakan ini saya menggunakan ini walaupun sebenarnya agak susah juga karena kalau yang namanya triangle itu periode antar segmennya ya, segmen A, B, C, D-nya memang tidak ada hubungan ya biasanya. Yang bisa adalah perilakunya, misalnya seperti ini ya. C ini adalah perilakunya adalah polanya pola zigzag ini ya, naik kemudian ke bawah kemudian naik lagi, itu zigzag. Yang ini yang D-nya ini adalah cuma polanya pola 3 biasa.
dia merah semua. Maka yang E ini kemungkinan perilakunya adalah perilaku seperti zigzag seperti ini. Ya, saya dari sini bisa zigzagnya di bawah, bisa flat ataupun zigzag. Ya. Misalnya begini, saya menggunakan yang flat saja, misalnya agak berbeda. Nah, begitu. Nah, begitu. Ya. Nanti setelah ini akan jatuh ya. Ya. Nah, di posisi sekarang ini posisi adalah situasi untuk reversal. Padahal kita tahu bahwa ini bisa saja ini merupakan misalnya katakanlah sebuah continue. Kalau continue ini baru A, yang B-nya ini A, ini C, ini D. Tetap saja dia baru C di sini sehingga dia dari sini ini harus naik. Jadi kenaikan dari sekarang ini perilakunya disebabkan oleh karena kita mau reversal maupun continue ini akan terjadi membangun sebuah segmen naik ya dari sekarang. Jadi kalau ini baru weekly, jadi kalau di daily mungkin akan terlihat sekali ya. Anda kalaupun misalnya masuk bisa masuk ya, terutama untuk yang menggunakan akun spot ya, bukan yang derivatif ataupun yang cross yang ada kalau di Binance cross ya, bisa ada pengalinya ya, bisa masuk dari sini. Katakanlah di sini ya, Anda kalau di sini katakanlah Anda, kalau saya biasanya menggunakan sebuah alarm untuk masuknya. Jadi saya akan menggunakan sinar horizontal ini ya. Kalau di daily masih terlalu ini, saya menggunakan 4 jam saja. Saya akan menggunakan dari sini yang ininya puncaknya ini sebagai sinyalnya ya. Saya gunakan alarm ya, yaitu buyer 3 ya. Ada di tempat saya ini ada buyer 1, 2 dan 3. 1 adalah bottom, 2 adalah buyer. Nah, di sini buyer di sini, yang ketiga adalah pasca atau following di sini. Jadi saat ini belum ada. Kalau lihat seperti ini adalah A, B, C, D. Anda harus hati-hati dulu, jangan dulu masuk karena ini Anda masih ada kemungkinan turun lagi dulu. Setelah itu adalah baru naik. Jadi ini baru 1, 2, 3, 4 baru 4 ya. Jadi kalau saya gambarkan ini seperti ini ya. Kalau ini memang harus reversal, ini hitungannya seperti ini. Ini D ya. E-nya ini belum, satu lagi. Sabar, makanya saya gunakan di sini. Tenang saja di sini pun juga masih besar ya, cukup besar. Kalau saya udah mendapatkan itu, kita lihat saja ukurannya kira-kira di mana itu. Kira-kira berapa kenaikan persentasenya. Saya hanya mengukur menggunakan garis trend saya udah ada informasi tambahan, katakan dari sini sampai sini 9%, menurut saya sih sudah cukup. Kita lakukan katakan loss di sini 10% ya, 10%-an. Tentu ini di daily ya, besar. Anda siap-siap close-nya, atau kalau terlalu ini juga menurut saya di sini paling aman ya. Ini 7,7%. Exitnya di sini. Ya, masuk di sini, exit di sini. Jangan dipegang panjang, jangan. Karena saya sampaikan kalau ini terbangun, maka di weekly-nya itu tadi sudah menunggu sampai ini ya, nanti suatu saat dia akan jatuh. Ya, hati-hati dengan itu. Oke, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu terkait tentang analisa perilaku dari Bitcoin. Sekian, terima kasih.